Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana kita tanpa terasa besok sudah malam ke-15. Sekarang malam ke-14, besok tanggal 14. Besok malam 15 bulan Sya'ban atau dikenal dengan nisfu Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Di mana ada satu hadis dari sahabat Usamah bin Zaid, riwayat Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, disahihkan Imam Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal menuju Allah Tuhan semesta alam. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal. Bulan diangkatnya segala amal-amal kita, amalan per tahun. Di mana dan kapan diangkatnya? Para ulama menjelaskan adalah fi lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu pada malam separuh bulan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban yang nisful awal, Pak. Jadi artinya malam ke-15. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat dalam satu hadis dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Abu Syekh, di mana Nabi pernah mengatakan, atadruna lima sumiya Sya'ban? Tahukah kalian para sahabat kenapa disebut bulan Sya'ban? Nabi pernah nanya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Maka qala Nabi menjawab, li annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Karena di dalam bulan Sya'ban bercabang-cabangnya kebaikan yang banyak. Yatasya'abu fihi khairun katsirun. Jadi kebaikan yang begitu banyak yang bercabang-cabang. Artinya bulan Sya'ban ini memiliki kebaikan yang begitu banyak. Itulah ya. Nah, di antara bulan Sya'ban yang paling spesial adalah Lailatun Nisfi min Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang paling spesial di antara rentetan hari-hari di bulan Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Imam Ibnu Asakir, di mana kata Nabi SAW, khamsul layalin la turaddu fihi nadawah. Ini luar biasa nih. Ada 5 malam, kata Nabi, di mana 5 malam ini tidak akan ditolak doa. Wah, ini luar biasa, Pak nih. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa, doa kita nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apa aja? Awwalu lailatin min Rajaba. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Kemudian walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban besok. Walailatul Jum'ah, dan malam Jum'ah. Walailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Kemudian walailatun Nahri, dan malam Idul Adha. 5 malam ini kalau kita berdoa, kata Nabi, la turaddu, nggak akan tertolak doa kita. Kesempatan emas buat kita, Pak. Ya. Kalau saya ceritain hadis-hadis yang menceritakan tentang
bahwa malam nisfu Sya'ban ini banyak sekali ijabah doa, begitu banyaknya Pak. Ada dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah juga ada. Kemudian ada juga riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dari Sayyidah Aisyah. Kemudian ada juga riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari. Artinya begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan bahwa di antara malam yang diijabah doa kita, artinya malam diijabahnya doa adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya nih besok adalah kesempatan emas buat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok Pak nih. Ya. Apa yang kita minta terserah. Namun para ulama mengingatkan kepada kita, karena memang kondisi kita sedang seperti ini, sedang diuji oleh pandemik virus corona, maka alangkah baiknya malam nisfu Sya'ban kita manfaatkan untuk minta kepada Allah agar virus corona bisa secepatnya hilang sebelum Ramadan datang. Amin ya rabbal alamin. Besok Pak. Ya. Barang-barang apa masing-masing tergantung kondisi kampung, ya. Kalau kondisi kampungnya sudah tidak aman, ya sudah masing-masing. Ya. Sama aja, Pak. Di rumah masing-masing habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali, ya. Nggak perlu sholat, ya, sebab kalau sholat nisfu Sya'ban ini para ulama, para fuqaha mengatakan itu adalah suatu hal yang bid'ah. Jadi nggak perlu kita sholat, artinya sholat nisfu Sya'ban. Kalau mau sholat yang lain, sholat awabin, ya silahkan Pak tuh. Sholat tasbih, sholat sunnah taubat, silahkan. Ya. Habis itu kita kemudian baca Yasin 3 kali. Ya. Yasin yang pertama niatkan supaya virus corona cepat hilang dan juga mudah-mudahan dikasih sehat dan panjang umur untuk ibadah. Yasin yang kedua mudah-mudahan virus corona cepat hilang dan juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan barokah, diluaskan rezeki yang halal dan barokah untuk ibadah. Nah, Yasin yang ketiga kita niatkan mudah-mudahan virus corona biar cepat hilang dan juga mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islam dan diwafatkan husnul khotimah. Itulah 3 doa yang sering kita minta di malam nisfu Sya'ban. Gimana kalau doanya dirobah minta yang lain? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau kondisi kampung masih aman, kayak di kita nih, silahkan mau di masjid, mau di rumah. Cuman kalau saran saya, andaikan di masjid, jangan terlalu rame. Ya, ibu-ibu mah cukup di rumah, menurut saya mah ya. Ibu-ibu cukup di rumah, maksudnya apa? Biar nggak terlalu padat. Ya, biasanya kan tiap malam nisfu itu penuh Pak. Ya. Ya, makanya dalam keadaan seperti ini disarankan ibu-ibu cukup di rumah baca Yasin 3 kali, doa yang khusyuk. Nah, bapak-bapak yang mau ke masjid juga jangan semuanya ke masjid, tetap yang biar nggak terlalu padat, di rumah sama aja, ya. Artinya supaya kita tetap menghormati daripada instruksi pemerintah, ya. Itulah, jadi sama aja Pak, bukan berarti di rumah misalkan jadi kurang bagus, enggak, sama aja. Apa sih keutamaan malam nisfu Sya'ban? Di mana dalam satu hadis dengan hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innallaha la yatlu'u lailatan nisfi min Sya'ban. Dalam satu riwayat la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa lil musyrikin wa musyahinin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah selalu mengawasi di malam nisfu Sya'ban. Allah memantau, melihat, sehingga Allah akan mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya diberikan ampunan kecuali
bagi orang musyrik dan orang yang masih musuh-musuhan. Orang yang masih berantem, orang yang masih ribut, itu tidak dapat ampunan dari Allah. Ya. Itulah Pak. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, innallaha yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami bani kalbin. Bahwasanya rahmat Allah turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Allah mengampuni hambanya lebih banyak daripada jumlah bulu domba Bani Kalb. Artinya begitu banyak ampunan Allah yang diturunkan di malam nisfu Sya'ban. Nanti kita bahas syarat untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya. Apalagi ada satu hadis dari Sayyidah Aisyah, riwayat Imam At-Tirmizi, Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Syahin dengan sanad yang jayyid. Artinya hadis ini hadis hasan, di mana Nabi mengatakan, hazihi lailatun nisfi min Sya'ban, kata Nabi. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Yaghfirullahal mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yuakhiru ahlal hikdi ala hikdihim, kata Nabi. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni orang yang beristighfar dan menyayangi orang yang memohon rahmatnya. Namun kata Allah, Allah akan menunda, mengakhirkan ampunannya bagi orang yang dengki, iri hati, ala hikdihim, karena kedengkian mereka sendiri. Malam nisfu Sya'ban masih punya hasud, masih punya dengki, ditunda pengampunannya oleh Allah. Masih punya sifat dendam sama orang, di malam nisfu Sya'ban ditunda ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak rugi kita? Makanya malam nisfu Sya'ban pelongin, Pak. Ya. Pelongin. Jangan ada dendam, jangan ada pikiran macam-macam, ya kan? Bahkan kata Nabi, fa innallaha, dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, fa innallaha yanzilu fiha li ghurbi syamsi ila samai dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li faghfirullah, ala mustarzikun fa'arzuqahu, ala mubtalan fa'afiyahu, ala kaza hatta yatlu al-fajru, kata Nabi. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban tuh, rahmat Allah turun dari mulai terbenamnya matahari. Tuh batu. Jadi besok nih maghrib, itu kan matahari sudah terbenam. Ya. Itu mulai itu rahmat Allah turun ke langit dunia. Maka akan ada seruan, ala min mustaghfirin li, adakah yang beristighfar kepadaku? Mana yang beristighfar kepadaku? Aku ampuni. Ala mustarzikun, mana yang minta rizki kepadaku? Mana yang minta rizki? Mana yang minta dimudahkan rizkinya, ekonominya, usahanya belancar? Mana? Fa'arzuqahu, aku kasih rizki. Tuh Pak, yang sekarang ada kesulitan ekonomi, kesempatan. Minta sama Allah. Ya Allah, udah bosan hidup miskin ya Allah. Di malam nisfu Sya'ban yang mulia ini ya Allah, berikan aku rizki yang halal, yang barokah, yang melimpah ya Allah. 2M bila perlu ya Allah. Ya. Minta sama Allah. Kata Allah, kata Nabi, ya. Ini Nabi artinya Allah ngejawab fa'arzuqahu. Ya. Jadi kata Allah, aku akan kasih rizki dia. Ala mubtalan, mana yang sedang dalam musibah, mana yang sedang dicoba, sedang kena wabah, sedang kena ujian. Nah kita semua nih. Fa'afiyahu, yang sedang dicoba, daerahnya kena pandemik, negara kita lagi dicoba. Mana-mana malam nisfu Sya'ban, kemudian dia minta kepada Allah, fa'afiyahu, aku akan selamatkan dia. Sampai kapan waktunya itu Pak? Hatta yatlu al-fajru, sampai terbit fajar, sampai subuh. Sampai subuh Pak, itu kemuliaan malam nisfu Sya'ban tuh. Dari mulai maghrib sampai subuh, artinya nggak harus maghrib. Kalau memang maghrib Bapak nggak sempat karena kerja, habis isya nggak apa-apa, baca Yasin 3 kali.
Boleh nggak 5 kali? 1000 kali. Ya. Segala pengen boleh nggak 5 kali, 3 kali aja ngek-ngekan. Yasinnya doang matur jaun, ya. Tengahnya plong kosong, ya kan. Dulu ya. Jadi artinya kesempatan kita itu, Pak. Makanya ini sudahilah perdebatan soal nisfu Sa'ban ya. Masih ada ya kiai ustad-ustad yang suka mempermasalahkan nisfu Sa'ban. Padahal begitu banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan keutamaan malam nisfu Sa'ban. Ya. Itulah, jadi bahkan ada hadis yang lain, yattali'u azza wa jalla, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi Sya'ban, faikfiru libadihi illa lisnaini musyahinin wa qatili nafsin, riwayat Imam Ahmad. Allah malam Sya'ban memantau makhluknya, memantau hambanya. Di malam Sya'ban Allah kasih ampunan buat hambanya kecuali 2 kata Nabi. Yang pertama yang suka musuh-musuhan, yang kedua yang membunuh. Ya, pembunuh tidak dapat ampunan. Nah sekarang begini, itu kan hadis-hadis Nabi. Sekarang bagaimana komentar para ulama tentang malam nisfu Sya'ban? Ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, semua mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban memang malam yang spesial, malam yang berbeda. Ya. Sekarang ada orang yang ngomong, saya mah nggak mau pakai 4 mazhab, saya lebih percaya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga sama, Pak. Di dalam kitab Majmu' Fatawanya jilid 24 halaman 131 ya, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan anna ihya an-nisfi min Sya'ban bi ibadatin fahuwa hasanun, kata Ibnu Taimiyah. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah, bi anwail ibadah, dengan berbuat ibadah, fahuwa hasanun, kata Ibnu Taimiyah. Itu adalah sesuatu hal yang bagus, ya. Makanya kata ulama, annal mu'min idza istaghalla fi tilkal laila al khassa bi anwal ibadat minas shalah wa tilawah wa zikri wa du'a, ya juzu, boleh, silakan, bagus. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, silahkan. Ya, di kita pakainya Yasin, lagi ngetren Yasin, Pak. Di Mesir juga sama, di Turki pakainya Yasin. Ya, Yasin, nggak ada apa salahnya pakai Yasin? Benci amat sama Yasin, ya kan? Apa salahnya? Kan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Baca Yasin ibadah bukan? Ibadah. Masa baca Yasin dibilang maksiat? Hati-hati. Cuman sholat yang dimaksud oleh para ulama bukan sholat nisfu Sya'ban. Hati-hati. Ya, dibahas oleh para ulama. Sholat yang dimaksud bukan sholat nisfu Sya'ban. Silakan sholat yang lain. Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab beliau mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat selain sholat nisfu Sya'ban bagus. Kata beliau. Silakan. Malam nisfu Sya'ban, sholat tasbih, sholat taubat, sholat awabin, sholat sunnah hajat, sholat tahajud, ya, sholat witir. Itu kan sholat-sholat, banyak sholat itu, silakan. Misalkan sebelum baca Yasin, sholat awabin dulu 2 rakaat, cakep, nggak usah dijamahin masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Jadi artinya silahkan saja. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iqtisad As-Siratal Mustaqim beliau mengatakan Lailatul nisfi min Sya'ban faqad ruwiya fi fadliha min al-hadis ar-marfu'ah. Malam nisfu Sya'ban kata beliau telah banyak diriwayatkan dari Nabi tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi banyak, Pak. Wa minal khalaf man ankara fadlaha. Ada sebagian ulama, artinya ulama-ulama khalaf, ada yang enggak senang malam nisfu Sya'ban. Tapi kata beliau, lakinil ladzi ali aktsasiru min alil ilmi au aktsaruhum min ashabina wa ghairuhum ala tafdiliha. Ya. Akan tetapi banyak sekali ahli ilmu, bahkan kebanyakan para ulama dari sahabat kami menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, Pak. Ya.
malam yang spesial. Itulah Pak ya. Jadi artinya kesempatan emas besok kita mau di rumah, mau di kantor, mau di mana atau di masjid, tapi tetap jaga jarak, ya, patuhi aturan pemerintah, silakan saja ya. Silakan, artinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara menghidupkan Sa'ban gimana caranya? Apakah dari maghrib sampai subuh kagak tidur? Itu yang cakep Pak. Kalau bisa mah terserah tuh. Dari subuh sampai kapan Pak? Dari maghrib sampai subuh. Ya. Wa yakfi mu'azzamuha. Tapi nggak harus begitu. Misalkan nih kan dari maghrib sampai subuh, minimal dia misalkan jam berapa nih, malam-malam tahajud bangun, itu sudah menghidupi malam Sa'ban. Waduh, saya mah nggak kuat tahajud, ini terakhir apa nih? Kata Imam Al-Qalyubi, cara menghidupi malam nisfu Sa'ban, kata beliau ya dalam kitab Qalyubi, wa aqalluhu, paling sedikit-sedikitnya menghidupkan malam nisfu Sa'ban, yang paling sedikit ya. Karena kita kalau dikasih yang berat-berat langsung apa Pak? Ya, langsung ngedrop. Ini yang paling sedikit nih. Sholatul isya fi jamaah. Sholat isya berjamaah. Itu Pak. Itu sholat isya berjamaah. Kemudian wal azmu ala sholati subhi kadzalik. Kemudian punya rencana nanti sholat subuh juga mau berjamaah. Itu cara menghidupkan malam nisfu Sa'ban yang paling minim. Nah, kalau isya nggak jamaah, subuh nggak jamaah, itu udah tidak termasuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban Pak. Aduh, di daerahnya lagi rawan, jamaah sama istri. Kebetulan daerahnya rawan, udah zona merah, nggak bisa keluar karena memang lagi gawat. Jamaah di rumah sama istri, sama itu juga. Jamaah di rumah sama anak, ya. Tapi di kita alhamdulillah Taman Raya masih aman, bahkan Rajek masih aman, masih zona hijau, nggak ada salahnya. Sholat isya berjamaah, artinya maghrib berjamaah, baca yasin 3 kali, kemudian doa, setiap yasin doa, kemudian juga habis itu baca apa? Pak? Sholat isya berjamaah, habis itu bisa berjamaah. Nah, nanti subuh jamaah lagi. Itu sudah termasuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini kesempatan kita Pak ya. Bahkan ada satu hadis riwayat Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha Pak. Jadi kata Nabi, ini hadisnya panjang, dari sahabat Abu Hurairah juga ada. Fayaghfirullahu li jami'i man, Allah akan mengampuni semua orang di malam nisfu Sa'ban dengan syarat la yusyriku billahi syai'a. 1, orang itu tidak musyrik. Selama tidak musyrik, dia dapat ampunan Allah. Kecuali kata Nabi, Islam ilaman kana sahiron, tukang sihir kagak dapat ampunan Pak. Tukang sihir malam nisfu Sa'ban kagak dapat ampunan. Makanya yang punya sihir malam nisfu Sa'ban buang. Ya, ada yang punya sihir di sini Pak? Ya. Sihir, santet buang dulu. Au kahinan, dukun. Sama tuh buang dulu. Perdukunan kagak dapat ampunan. Au musahinan. Malam nisfu Sa'ban masih berantem bae sama tetangga, sama adik, sama anak. Ya, sama istri. Ribut baik. Nah ini malam nisfu Sa'ban kagak dapat ampunan. Makanya nggak ada salahnya apa tuh. Si kita malam nisfu suka maaf-maafan kalau di kampung-kampung apa ya. Nah sekarang lagi begini bisa cukup maaf-maafan melalui batin. Ya, jadi langsung kita merem, ya kan. Hei, ya kan. Ntar yang datang kuntilanak, ya. Sekarang ada HP, bisa pakai HP, silahkan. Bang atau Dek,
Atau misalkan orang tua di kampung ya kan, maafin ini ya, maafin Udin. Emang kenapa? Mau mati loh ya kan? Enggak mah. Malam Sa'ban. Oh, ya. Tumbenan lo minta maaf sama gua lo. Biasa durhaka lo sama gua. Makanya itu mak di Sa'ban pengen dapat ampunan. Mudmina khamrin, yang selalu minum khamr kagak dapat ampunan, Pak. Musiron ala zina, selalu melakukan zina. Malam di Sa'ban masih baik melakukan zina, tidak dapat ampunan dari Allah. Kecuali dia zinahnya udah tobat berhenti, insya Allah. Au akilar riba, masih juga bergupak di dunia riba. Ya, ini Sa'ban kagak dapat ampunan. Yang suka masih berkecimpung di dunia riba. Sekarang kita lagi riba nih. Niatin kita mau berhenti. Niatin, Pak. Aduh, ya Allah, bulan Sa'ban ini pokoknya saya tekad dalam hati tobat, gak akan mengulangi riba. Ya. Itu juga insya Allah, Pak. Artinya dia sudah mau melepaskan diri dari riba. Au akil walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Au awin namam, tukang fitnah. Adu domba, provokator tuh malam Sa'ban kagak dapat ampunan, nisfu Sa'ban. Au qati'ar rahim. Ya, atau mereka yang memutuskan tali silaturahim, ya. Sekarang ini silaturahim kita memang banyak larangan, kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Silaturahim tidak harus berkunjung, bisa dengan menggunakan handphone, bisa Pak ya. Lagi begini mah, irit juga kita nggak usah bawa oleh-oleh, ya, nggak usah bawa teng-tengan, ya. Cuman ya tetap pahalanya nggak segede datang langsung. Cuman kalau kondisi begini gimana? Kondisi begini kita kemana-mana nggak boleh. Apalagi sekarang ada peraturan baru, kemana-mana harus pakai masker bengkuang itu Pak. Ya, Pak, bukan ya? Yang dipakai Pak ya? Ya, itulah. Ya gimana nih ya orang-orang yang kayak tadi? Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Itu orang-orang yang tadi kagak dapat ampunan dari Allah kecuali mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Artinya malam nisfu Sa'ban malam taubat. Jangan lupa malam nisfu Sa'ban banyakin istighfar, Pak. Itu amalannya itu aja dah. Ya. Amalannya itu malam nisfu Sa'ban, kebetulan Bapak dikasih pengen bangun malam nih, udah geber apa namanya? Istighfar. Ya, udah hajar istighfar udah, ya. Sa'ban itu aja wiridannya istighfar dan juga syukur-syukur kalau mau tambah baca sholawat ya, nanti subuhnya berjamaah ya. Itulah ya. Jadi insya Allah besok malam kita mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur ya. Bisa mengisi malam nisfu Sa'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan nisfu Sa'ban bisa menyebabkan hilangnya wabah, hilangnya virus corona dan virus-virus yang lain yang melanda negeri Indonesia khususnya, umumnya berbagai negeri, sehingga mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan dengan tenang, aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.